Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kali ini kita akan membahas mengenai puasa ngrawot, di mana puasa ngrawot adalah puasa yang sering dilakukan oleh para pembesar, para wali, para sufi, para mahrifatullah yang berada di area Jawa. Biasanya mereka melakukan puasa ngrawot. Apa sih tujuan puasa ngrawot? Puasa ngrawot tujuannya adalah mereka mencapai titik ketawaduan yang tinggi. Bukankah ngerowot itu bahannya itu berasal dari tanah? Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi apa yang ada di tanah. Semua yang dilempar ke atas, ke langit, itu pasti jatuhnya ke tanah. Dan semua orang itu membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan. Makanya tidak heran para kiai, para pendakwah, para sesepuh, para spiritualis yang menjalankan puasa ngrawot, mereka cenderung dibutuhkan oleh banyak orang dalam menimba ilmu atau mencari petunjuk atau mencari penghidupan. Karena dengan menanamkan suatu benih di dalam tanah, itu akan keremboko, akan membesar dan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan banyak buah-buahan, banyak tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi orang yang berpuasa ngrawot itu cenderungnya itu akan menjadi orang besar. Kita contoh saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjalankan puasa ngrawot, dan para sesepuh lain yang cenderung menjalankan puasa dengan puasa ngrawot itu rata-rata itu menjadi orang besar. Kita lihat Mbah Maimun yang berasal dari Sarang itu juga cenderung ada yang dilakukan dengan puasa ngrawot. Terus saya mempunyai seorang guru atau kiai yang mengasuh suatu pondok pesantren. Dia mendirikan pondok pesantren sendiri. Dia itu melakukan puasa dalail bertahun-tahun, dan juga beliau melakukan puasa ngrawot dalam dalailnya tersebut. Dan pada akhirnya juga kewaskitaan seorang yang melakukan puasa ngrawot itu teruji atau terlihat. Beliau cenderung orangnya itu tawadu, orangnya itu mengalir. Dia tidak sombong atau tidak pernah mencongkakkan dirinya. Ini adalah khasiat dari puasa ngrawot. Berbeda dengan puasa-puasa yang lain seperti puasa mutih dan puasa ngebleng. Kalau puasa mutih dan puasa ngebleng kan tujuannya untuk mencari ilmu-ilmu yang bersifat tinggi tensinya. Kalau puasa ngrawot itu ilmu-ilmunya bersifat merendah atau lebih cenderung kepada sifat tawadu. Coba teman-teman kalau ingin menjalankan puasa ngrawot, jalankan secara kombinasi. Misalnya teman-teman berpuasa Senin Kemis tapi dengan puasa ngrawot misalnya. Teman-teman melakukan puasa 3 hari setiap bulan misalnya, itu teman-teman melakukan dengan puasa ngrawot, atau teman-teman melakukan puasa Daud dengan puasa ngrawot. Akan tetapi kadang kita kesulitan kan mencari bahan-bahan dalam berbuka, karena puasa ngrawot itu cenderung bahan pokoknya lebih mahal daripada puasa mutih. Kalau puasa mutih kan kita makan beras, kalau puasa ngrawot kita makan buah-buahan yang berasal dari tanah. Dan ketika kita makan itu biasanya kita cenderung masih kurang atau masih lapar, biasanya seperti itu. Karena kebiasaan kita memang makannya bukan makan yang berasal dari dalam tanah. Misalnya umbi-umbian seperti ketela, seperti nanti ada umbi jalar dan lain sebagainya. Itu adalah makanan dari orang-orang yang berlaku tirakat ngrawot, tapi hasilnya luar biasa dan kita menjadi orang yang lebih tawadu, biasanya seperti itu. Selain itu, orang-orang yang berpuasa ngrawot ini biasanya hajat-hajat yang diinginkan itu cenderung lebih mudah tercapai. Akan tetapi dalam pencapaian hajat memang ada suatu kunci yang harus terpenuhi. Baik itu kunci spiritual, kunci lelaku, atau kunci yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu kunci belief atau kunci kepercayaan kita. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.